Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya masih semangat ya? Iya, alhamdulillah kita telah sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, acara 2 tahunan sekali di Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah Condong Tasikmalaya yang dilaksanakan khusus oleh para anggota Mata Pena. Dan alhamdulillah untuk acara pada hari ini, ngaji literasi ini orang-orang terpilih ya. Ya, yang dipilih, yang direkomendasikan hanya 200 orang dari 3.000 santri di Pondok Pesantren Riyadul Ulum wa Dakwah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah kita dapat kesempatan yang bagus sekali untuk ngaji literasi, lebih tepatnya untuk memperdalam ilmu literasi kita tentang dunia penulisan dan penerbitan bersama PT Gramedia dan juga penulis kita yaitu Teteh Hana Hanifah. Di sini kita akan menggali ilmu sedalam-dalamnya, maka dari itu siap pena? Oke. Seperti jingle kita ya, pena adalah pengikat ilmu, buku adalah jendela dunia. Oke. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang dunia multimedia itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, khususnya bagi anak zaman now ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita menggali minat literasi lebih dalam lagi dan kita mempunyai ruang di dalamnya menjadi orang yang mempunyai gerakan yang bagus di dalamnya, maka kita akan berkontribusi sekali untuk menyumbangkan sebuah ilmu atau bahkan pengaruh yang baik untuk teman-teman kita, diri kita, atau untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan tidak bisa dan insya Allah seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hidiansyah tadi, anak-anak Mata Pena yang telah menerbitkan buku setiap 2 tahun sekali untuk PLP ini bisa menerbitkan bukunya di PT Gramedia kemudian. Amin amin ya robbal alamin. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai untuk sesi pertama. Jadi kita akan memperjelas untuk pelaksanaan acara pada hari ini. Ngaji literasi ini terdapat 3 sesi. Sesi yang pertama, sesi materi, penyampaian materi dari narasumber kita, Teteh Hana Hanifah. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab yang aktif ya, soalnya kita punya door prize yang banyak banget dari Gramedia. Dan kalau misalnya kalian masih banyak banget yang aktif, itu kita ada door prize juga dari panitia PLP itu sendiri. Siap? Ya. Siap. Insya Allah sesi kedua, tanya jawab untuk ngaji literasi sesi 1 akan selesai zuhur. Nah, setelah zuhur kita nanti lanjut untuk mengetahui tentang dunia penerbitan yang akan khusus disampaikan oleh Bapak Hidiansyah dan Ibu Dewi dari PT Gramedia. Nah, maka dari itu udah jelas semuanya ya. Kita minta kontribusinya, kedisiplinannya, dan juga fokusnya. Sekali lagi kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Teteh Hana Hanifah, kita akan menyampaikan kurikulum vitae. Riwayat dari Teteh Hanifah. Teteh Hana Hanifah. Panggilnya apa Teh? Teh Hana. Aku Hani ya Teh. Oh. Oke, Teh Hana ini asli Tasik ya Teh? Dari mana Teh? Dari Mangkubumi. Alumni dari Pondok buat belajar khotul Quran. Ada yang senang khotul Quran di sini? Soalnya ada Umeng ya di sini ya. Iya. Saya pernah belajar juga di sini dan alhamdulillah ketika meskipun mungkin
di Al-Amin itu terbatas belajar khotnya karena memang tidak ada guru yang tetap gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu kemarin di Unpad itu dapat kesempatan jadi delegasi Unpad di MTQ Mahasiswa Nasional untuk khotil Quran gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang aktif di khot juga bisa dari sekarang dipersiapkan. Mungkin nanti kalau berkesempatan buat kuliah di Indonesia, kalau nggak di luar negeri ya, kalau kuliah di Indonesia itu bisa ikut MTQ Mahasiswa Nasional dan bisa keliling Indonesia gitu. Ada PPT-nya nggak, Kang? Oh iya belum. Oke. Sebelumnya di sini tema yang dibawakan itu menulis itu ternyata gampang katanya. Gampang nggak nulis? Ada mana yang bilang enggak? Ada yang bilang enggak? Mana yang bilang gampang? Ini jadi gampang atau enggak? Gampang. Kalau menurut saya gampang-gampang enggak sih. Gampang-gampang susah ya. Jadi pertama karena mungkin di sini pembahasan utamanya itu buku self improvement ya. Karena saya nulis juga self improvement terutama termasuk dari penerbit Kuanta juga. Sebagian besar buku-buku yang diterbitkan itu adalah buku-buku self improvement Islami yang bersifatnya Islami gitu kan. Jadi mungkin di sini juga saya akan lebih banyaknya bahas tentang buku-buku genre tersebut gitu. Ada sebuah keutamaan atau kelebihan saat menulis. Saya sering merasa seperti ini. Ternyata nulis, apalagi nulis yang memang kita tujuannya itu adalah untuk dakwah, itu kadang tidak terbatas pada pengetahuan kita saja gitu, tapi juga berkaitan erat dengan keimanan kita. Misalnya kalau dalam keimanan kita lagi, iman itu kan ada masanya naik dan turun ya. Kalau misalnya misal teman-teman lagi rajin-rajinnya ke masjid atau sebelum tidur rajin-rajinnya belajar ngafal Quran dan lain sebagainya, itu saatnya iman teman-teman lagi naik gitu kan. Atau ada masanya juga males banget buat ke masjid gitu, mau ngaji males banget, mau sekolah males gitu. Mungkin itu saat iman kita lagi turun. Nah biasanya tingkat kualitas iman kita itu berpengaruh juga terhadap tulisan kita. Itu sangat benar-benar terasa sih gitu kan. Jadi kadang menulis itu harus kita coba framingkan dari sekarang bahwa pada dasarnya yang membuat kita bisa menulis itu adalah bukan diri kita sendiri, tapi Allah yang menuntun kita untuk bisa menulis gitu kan. Jadi kadang saya suka berpikir tiba-tiba bisa menulis sesuatu yang ketika saya baca ulang kok bisa ya saya nulis kayak gini gitu kan. Berarti itu tandanya sebenarnya yang menuntun saya untuk menulis itu adalah Allah, bukan saya sendiri gitu kan. Dan dengan jalan mungkin ilmu dan buku-buku yang sudah saya baca gitu. Belum muncul. Oke, bentar ya. Pertama juga ya. Secara singkat lagi saya perkenalkan lagi, saya Hana Hanifah. Teman-teman bisa panggil aja Hana, Teh Hana atau apa gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah saya baru sidang kemarin, baru lulus dari Unpad kemarin, tinggal tunggu wisuda. Terus dan saya berasal dari Tasikmalaya. Jadi ketika kesini tuh berasa pulang gitu, karena saya jarang pulang selama kuliah gitu. Kerjaannya banyak banget di sana. Ada orang Mangkubumi nggak di sini? Oh banyak. Nanti ke rumah ya main ya. Ya. Langsung ke rumah. Nanti kalau misalnya lagi liburan di rumah kan ada HP, bisa nge-DM. Kali aja kan ada di rumah bisa ngobrol gitu kan, bisa ketemu di rumah. Biasanya kalau saya ke Tasik itu bisa ketemu sama orang-orang buat teman-teman lama buat diskusi dan lain sebagainya gitu kan. Buat bertukar pikiran atau misalnya membahas isu-isu yang terjadi sekarang, atau bahkan cuman sekedar curhat aja juga nggak apa-apa gitu kan. Saya terbiasa dari tempat curhatan, nggak tahu kenapa gitu. Bentar ya. Ya udah langsung aja ya. Buku yang sudah saya tulis sebenarnya itu ada beberapa buku, tapi yang hari ini mungkin masih bisa didapatkan di Gramedia itu ada 2. Pertama buku Muslimah Keren, teman-teman bisa lihat di depan. Terus yang kedua I Muslim itu yang terbaru, yang baru terbit tahun 2018 kalau nggak salah gitu.
Oh udah nyala, alhamdulillah. Jadi biar enak gitu ya jelasinnya. Slide ketiga aja, langsung ketiga. Nah yang itu. Nah, ini buku yang teman-teman bisa masih dapatkan di Gramedia. Mungkin sebagai gambaran aja sebenarnya isi bukunya tuh apa gitu kan. Pertama, buku Muslimah Keren ini sebenarnya idenya tuh sudah sejak lama gitu. Saya berusaha ingin menulis tentang sebenarnya para muslimah, para perempuan itu punya hak untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka gitu kan. Terlepas dari segala sesuatu tantangan atau misalnya halangan yang dihadapkan. Dan kalau teman-teman perhatikan dari covernya, ada yang lihat gambar perempuannya nggak? Ya. Nah ini tuh saya gambar sendiri, saya gambar dari foto saya sendiri gitu. Kalau misal orang yang kenal saya itu tahu jaket saya yang mana gitu yang dipakai di situ. Jadi selain saya senang nulis, saya juga senang gambar. Dulu itu mungkin sebelum kuliah dan sebelum punya laptop saya ngegambar biasanya pakai tangan gitu. Jadi waktu mondok itu sering ikut aktivitas di komunitas seni, termasuk mungkin kenapa akhirnya saya tertarik buat belajar hot juga karena saya senang ngegambar gitu. Dan akhirnya ketika kuliah saya mendalami juga teknik-teknik belajar digital gitu, gambar digital, pakai Corel Draw atau Lightroom, Photoshop dan lain sebagainya, perangkat Adobe yang lainnya gitu. Bahkan pakai sketchbook juga bisa, teman-teman yang gambar juga bisa gitu. Isinya memang lebih menekankan pada bahwa perempuan itu punya hak untuk mewujudkan mimpi-mimpinya gitu kan, terlepas dari apapun itu dan halangan apapun yang dihadapi oleh perempuan tersebut gitu. Terus yang kedua itu I'm Muslim ini sebenarnya catatan saya sering merasa bahwa apa yang saya alami ini, kalau misalnya saya merasa banyak belajar, sayang sekali kalau misalnya hanya dipendam oleh diri sendiri gitu kan. Saya misalnya melihat sesuatu, oh ternyata gini itu sayang banget kalau misalnya dipegang sendiri. Makanya saya tuliskan, terus satu waktu ternyata setelah saya tuliskan kok banyak juga ya dan bisa jadi buku. Akhirnya saya sunting lagi dan di layout jadi buku, terus saya kirim lagi ke penerbit gitu kan. Ini perjalanan saya waktu ke Tokyo waktu itu, pengalaman waktu ke Tokyo, akhirnya saya tulis di sini. Kenapa akhirnya tiba-tiba Allah mengizinkan saya untuk bisa ke Tokyo? Bahkan mungkin sedikit cerita. Jadi saya itu tadinya awalnya merencanakan ingin ke Turki. Ada yang ingin ke Turki? Ada yang ingin keliling dunia? Nanti saya sama ya, nanti keliling dunia bareng. Gini, saya dulu merencanakan ingin ke Turki. Jadi dengan keinginan belajar nulis saya, akhirnya saya belajar nulis jurnal juga. Jadi artikel ilmiah gitu saya tulis. Terus akhirnya saya ajukan ke salah satu konferensi internasional di Turki. Terus akhirnya lolos, setelah diseleksi panjang lolos, tapi budget saya dan tim itu tidak memenuhi gitu, karena pada saat itu kurang, kalau nggak salah tiket ke Turki itu 11 juta gitu PP, itu tuh paling murah, dan kita ada bertiga itu harus 40 juta minimal untuk perjalanan aja gitu kan. Tapi saat itu saya cuman dapat uang dari berbagai sponsor yang saya ajukan itu hanya kisaran kalau nggak salah 4 juta, sebenarnya lebih sih, sampai 7 juta 8 juta, tapi untuk registrasi dan lain sebagainya akhirnya tersisa 4 juta aja, dan itu cuman tersisa H-min berapa hari gitu, H-min berapa hari acara, akhirnya nggak jadi berangkat. Itu sedih juga sih, karena berjuang itu sampai berbulan-bulan gitu untuk menyusun penelitian itu. Nah, di 1 bulan Ramadan akhirnya saya dan tim itu berunding gitu kan, gimana ya gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa berangkat gitu kan, tapi kita udah punya uang sebesar 4 juta. Sebenarnya ini bukan berniat untuk ini, tapi sebagai sebagai contoh cerita aja untuk kita selalu yakin bahwa kalau misalnya kita berusaha untuk mewujudkan mimpi itu, kita bisa mewujudkannya gitu kan. Akhirnya kita sepakat untuk mensedekahkan uang yang kita punya itu. Tadi kita diskusi mau 4 jutanya ya.
Tapi karena apa, negosiasi bertiga itu akhirnya ya udah kita sedekahkan sebesar 2 juta. Waktu itu pas awal Ramadan gitu. Jadi tanggal 1 Ramadan ya udah kita ikhlaskan aja, nggak apa-apa gitu kan. Saya itu mungkin agak sedih tapi jadinya plong gitu. Ternyata itu kalau nggak salah hari Senin deh, saya mendiskusikan tuh hari Senin. Ketika hari Kamis saya dapat kabar bahwa ada sponsor masuk sebesar 20 juta gitu. Bayangkan teman-teman, saya baru ngeluarin 2 juta hari Senin, itu sama Allah langsung dibalas 20 juta hari Kamisnya gitu. Pas Ramadan saya sampai nangis banget lah itu. Kayak emang janji Allah tuh sebenarnya ya apa ya? Janji Allah tuh pasti, dan kalau misalnya kita berusaha, Allah itu pasti mewujudkannya gitu kan. Setelah itu karena udah ada uang sponsor, kita bikin jurnal itu 2 jurnal, satu diajukan ke Turki, satu diajukan ke Jepang. Akhirnya kita putuskan untuk mengalokasikan dana tersebut untuk konferensi ke Jepang. Setelah itu tiba-tiba sama Allah perlahan-lahan tuh bantuan-bantuan lain masuk dan akhirnya kita bisa berangkat ke Jepang gitu kan. Sampai nambah orang jadi 4 orang waktu itu bisa ke Jepang sekaligus. Kalau yang namanya jiwa muda itu ya udah kita lamain aja di sana buat keliling-keliling gitu. Gak apa-apa kita gitu jalan kan. Akhirnya sebenarnya acaranya udah beres, kita tambahin harinya buat keliling-keliling di sana gitu kan. Berapa terus bisa jalan kaki itu sehari berapa kilo gitu buat keliling. Dan beberapa keajaiban yang akhirnya saya rasakan sama teman-teman saya tuliskan di buku ini gitu. Itu buku I Muslim, pun mungkin ada kaitannya dengan buku yang saya sampaikan di Muslimah Keren. Sebenarnya kalaupun judulnya Muslimah, laki-laki juga apa sih mau baca gitu, karena banyak tidak keseluruhan bahasannya khusus muslimah pun laki-laki pun harus paham itu muslimah itu seperti apa kayak gitu. Itu selanjutnya next. Nah sekarang lanjut ke kenapa sih kita harus nulis. Tadi di perkenalan sudah dijelaskan kalau saya itu jurusan sejarah, jadi secara tidak langsung akhirnya saya masukkan salah satu contoh itu dari pengetahuan sejarah saya gitu. Kalau di sini kan di sekolah tinggi ada jurusan sejarah peradaban Islam ya. Kalau saya di Unpad itu sejarah umum, jadi penelitian sejarah secara umum gitu. Kemarin penelitian saya itu membahas tentang pergerakan mahasiswa di Belanda, jadi nyeritain aktivitas-aktivitas mahasiswa yang kuliah di Belanda sebelum merdeka. Bayangkan ya, kita mau kuliah sekarang aja ke Mesir, ke Belanda itu susah, uangnya juga gede gitu, tapi mereka bisa kuliah pada saat negara Indonesia pun belum ada kayak gitu. Mereka bisa struggle itu. Nah, para mahasiswa itu nulis buku judulnya Hedeng Book ini artinya buku peringatan Perhimpunan Indonesia, organisasi Perhimpunan Indonesia. Isinya semua bahasa Belanda bukunya. Ditulis antologi oleh beberapa mahasiswa. Ketika ditulis, tiba-tiba pers orang-orang Belanda itu tersulut gitu. Mereka langsung tiba-tiba mengomentari buku ini gitu. Wah, ternyata para mahasiswa itu tidak tahu berterima kasih gitu kan. Terus pemimpinnya bahkan ada yang dituduh, ada yang ditangkap, ada yang dipenjara gitu. Terus tiba-tiba pengawasan pemerintah Hindia Belanda itu jadi naik kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Gara-gara cuma satu buku doang gitu. Dan itu terus sampai hari ini bisa dibaca. Kalau teman-teman membaca ada di Perpustakaan Nasional, tapi bahasa Belanda gitu. Nah, ini bisa dibayangkan saya saat penelitian itu benar-benar terasa gitu kan, gara-gara satu buku aja itu banyak mahasiswa yang akhirnya ditangkap, diobrolin di pers dan lain sebagainya, bahwa ternyata ideologi mahasiswa, coba kalau saat itu tidak dituliskan, kita tidak akan bisa belajar dari mereka gitu kan. Makanya ini diterbitkan 1924 dan tahun ini kita masih bisa baca gitu. Coba kalau misalnya teman-teman tahun 2020 nulis buku, misalnya 2021 diterbitkan, 2100 kemudian bukunya masih ada, itu manfaatnya masih akan terus mengalir kayak gitu, meskipun kita sudah tidak ada di dunia kayak gitu. Lanjut langsung aja. Nah,
Kenapa sih kita harus menulis? Ini untuk teman-teman yang mungkin sering aktif di kegiatan pena itu tahu dengan quotes ini kali ya, dari Sayyid Qutb. Kebaca nggak yang belakang? Saya bacakan aja. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Misalnya ada orang nembak satu orang, itu cuma satu orang aja yang dapat. Tapi satu tulisan bisa menembus beribu bahkan jutaan kepala gitu. Kalau teman-teman nulis A dan itu adalah kebaikan, terus disampaikan kepada banyak orang, orang itu melakukan kebaikan, orang itu menjadi contoh orang lain buat melakukan kebaikan, terus bergulir, itu jadi sebuah investasi kebaikan gitu. Kalaupun misalnya nih, misal contohnya di buku aja ya, saya nulis buku Muslimah Keren, ada satu bab di mana saya nulis sampai benar-benar nangis gitu. Ada satu subbab yang saya tulis benar-benar sampai nangis tengah malam jam 2 pagi kalau nggak salah nulisnya tuh. Di kamar sendirian sampai nangis, terus tiba-tiba ada pembaca yang nge-DM dan dia katanya bilang bahwa saya baca itu sampai menangis kayak gitu. Si pembacanya, terus dia cerita kehidupannya, dia cerita bahwa tadinya tuh kan saya nulisin juga di buku Muslimah Keren itu kalau misalnya saya pernah ngalamin yang namanya gagal berkali-kali buat masuk kampus kayak gitu, gagal buat beberapa kali dapat beasiswa dan lain sebagainya, tapi akhirnya sama Allah dikasih di waktu yang sangat tepat gitu dan keputusan yang paling tepat. Nah saya ceritakan di situ, terus si pembaca tersebut nangis dan akhirnya bangkit kembali untuk bisa mengejar impiannya gitu. Sesederhana itu misalnya salah satu contohnya, itu benar-benar langsung terasa gitu. Apa yang muncul dari hati itu bisa sampai ke hati gitu. Makanya buatlah sesuatu tulisan yang baik. Atau misalnya gini, teman-teman nulis sesuatu yang buruk misalnya, terus yang baca ngalamin atau misalnya namanya tuh ngeaplikasikan apa yang kita tulis, dan dia jadi contoh buat orang-orang terus bergulir dan lain sebagainya sampai ke beberapa orang, itu keburukannya bakal terus mengalir juga ke kita gitu kan. Mengerikan itu gitu kalau misalnya kita menebarkan sebuah idealisme kita melalui tulisan. Makanya tulislah sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang bisa mengajak pada kebaikan. Lanjut. Tulisan adalah nasihat paling ampuh untuk diri sendiri. Ini saya pengalaman juga di pondok. Waktu itu bahkan mungkin 3 tahun, 1 tahun ngabdi, berarti jadi 4 tahun gitu kan. Sebenarnya tadinya nggak akan ngabdi karena di Alamin itu tidak terbiasa ada yang langsung ngabdi di situ gitu. Tapi tiba-tiba saat itu saya diminta buat lanjut lagi di situ. Nah di pondok itu, ini sebagai contoh aja ya. Ada teman-teman yang ketika lulus itu jadi orang yang sangat luar biasa. Ada yang ketika lulus itu sampai benar-benar lupa, kok kayak bukan santri dulunya dan lain sebagainya gitu kan. Itu sebagai contoh bahwa pada dasarnya tidak ada yang menjamin kita akan menjadi orang baik selamanya. Bahkan sekelas ustadz pun, sekelas penghafal Quran 30 juz pun tidak ada yang menjamin bahwa ketika dia meninggal dia dalam keadaan yang baik kayak gitu. Misalnya nih sekarang teman-teman ada di pondok, karena teman-teman ada di pondok, sholat pun jadi teratur gitu, selalu berjamaah 5 waktu misalnya. Terus ngaji kitab kuning juga, bahkan ada yang ngafal Quran juga, sekalian belajar juga gitu dan lain sebagainya. Ketika kita keluar, tidak ada yang menjamin bahwa kita tetap jadi orang yang soleh dan solehah gitu. Salah ya, ini adalah laki-laki gitu. Itu tidak ada yang menjamin. Makanya kadang tulisan itu adalah nasihat paling ampuh untuk diri sendiri. Misalnya kalau teman-teman lagi merasa down atau galau, coba galaunya ditulisin gitu. Tapi ditulisinnya tulisin yang baik ya. Jangan misalnya di media sosial dijadikan status yang alay gara-gara galau dan lain sebagainya gitu. Kayak di Facebook, ada yang suka main Facebook? Enggak ya, udah gak zaman ya. Instagram, nah misalnya di Instagram, di Instastory kalau lagi liburan gitu dan lain sebagainya. Makanya coba tulislah sesuatu yang suatu hari nanti ketika kita buka, oh iya kita jadi mengingatkan diri kita kembali kepada
kebaikan gitu kan. Selanjutnya, next. Nah, manusia itu sejatinya lemah ingatannya. Coba saya mau tanya, tadi malam mimpi apa? Ada yang inget gak? Apa? Mimpi apa? Hujan-hujanan. Ada yang mimpi hujan-hujanan. Ada yang mimpi apa lagi? Tenggelam. Ada yang suka mimpi ini gak? Pisau rodot. Terus tiba-tiba langsung ngegeblok di situ, kok saya jatuh gitu kan. Ya pisau rodot ya namanya. Dijengkang atau apa gitu kan. Dan nah, coba sesederhana itu aja gitu kan. Kita ambil contoh. Tadi malam kita mimpi A, besok kita udah lupa sebenarnya kita tuh mimpi apa gitu semalam. Bahkan ada yang suka ini nggak? Suka di sini suka minjem sendal orang. Gosok. Iya, misalnya nih ada yang minjem sendal orang, terus karena manusia jadi lupa sendalnya tuh nggak dibalikin. Ada nggak yang kayak gitu? Ya kita husnuzon aja kalau dia itu lupa buat mengembalikan sendalnya. Nah, ingatan manusia itu selemah itu gitu untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup dia. Makanya menulis itu kadang menjadi pengikat dari ingatan dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Seperti tadi tagline mata pena ya? Tagline-nya ya teh? Oh, jinglenya. Kalau nulis itu adalah pengikat nulis itu pengikat ilmu, nulis itu pengikat kenangan. Wah, nulis itu pengikat peristiwa-peristiwa yang telah kita alami kayak gitu. Bahkan mungkin nulis juga bisa menjadi salah satu momen kita berterima kasih kepada orang lain. Karena saya sering berpikir bahwa kita hidup sampai detik ini itu tidak lepas dari banyak kebaikan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan bisa jadi kita itu tidak mampu untuk berterima kasih kepada semuanya gitu. Makanya dengan menulis kita bisa berterima kasih, dengan menulis kita bisa menyampaikan, dengan menulis kita juga bisa mengikat kenangan-kenangan dalam hidup kita selama ini gitu. Misalnya ada yang sering baca memoir gak? Tahu memoir? Autobiografi. Oh iya. Tahu nggak? Tahu. Nah, iya misalnya anak sejarah gini ya. Misalnya nih ada buku memoir Hatta. Jadi Hatta itu menjelaskan bagaimana dia berjuang cari beasiswa buat kuliah, bagaimana dia saat di penjara dan lain sebagainya. Terus ada juga buku autobiografinya Ali Sastroamidjojo misalnya. Ali itu menjelaskan bahwa dia tiba-tiba ditangkap sama pemerintah Hindia Belanda saat dia harus sidang akhir kuliahnya gitu. Bayangkan kalau misalnya dia harus mengulang kuliahnya setahun kemudian. Itu dia mikir banget. Nah, di situ dituliskan peristiwa-peristiwa tersebut gitu kan. Nah, dengan menulis kejadian-kejadian yang mereka alami itu bisa kita baca sampai hari ini dan kita bisa belajar dari situ. Bahkan itu bisa jadi sumber penelitian orang-orang sejarawan gitu, termasuk saya gitu. Jadi terbantu dengan tulisan-tulisan tersebut. Makanya jangan ragu untuk menulis apapun itu yang ingin teman-teman tulis. Saya waktu mondok pernah menulis satu novel karena waktu itu nggak boleh bawa HP sama bawa laptop, saya nulis di buku sampai berapa buku gitu ya, novel fantasi, karena saya dulu sering baca novel fantasi tapi hilang gitu bukunya sayang sih hilang. Tapi di sisi lain ternyata saya udah belajar nulis sejak mondok, walaupun mungkin kalau sekarang dibaca saya ketawa kali ya, tulisannya pasti berantakan sekali gitu saat itu. Tapi proses buat menulis itu tidak bisa instan, kita harus pelan-pelan dari yang sejelek apapun sampai kita tetap merasa tulisan kita itu jelek. Makanya kita akan terus belajar kayak gitu. Next. Nah, sampaikanlah kebaikan walau satu ayat. Ini juga mainstream sekali ya, teman-teman udah sering dengar gitu. Sampaikan apapun atau misalnya kebaikan yang teman-teman dapatkan. Sekarang itu kalau misal udah punya HP itu enak gitu. Atau misalnya dulu saya sering bawa buku kecil, jadi ketika saya jalan tiba-tiba
melihat sesuatu saya langsung tulis gitu. Termasuk mungkin salah satu contohnya yang tulisan-tulisan dalam buku yang I Muslim itu tuh terjadi ketika saya di Jepang. Salah satu contohnya saya ke sebuah tempat namanya ini apa? Kok aku lupa ya. Yang ada kuil, ada tahu nggak yang kuil? Lupa. Tahu? Yang merah, aduh lupa. Nah, jangan itu, saya lupa namanya. Oh iya, ini aja, penyeberangan paling besar di dunia, tahu nggak? Shibuya namanya. Yang ketika dalam 5 menit itu nyebrang sampai ribuan gitu di situ. Jadi diagonal gitu penyeberangannya. Nah saat itu saya ikut nyebrang sama yang lain, sama orang-orang yang jalan kaki yang lain. Tiba-tiba pas jalan saya mencium bau sesuatu yang gak enak gitu. Ini bau apa ya gitu. Ternyata di situ ada tulisan smoking area. Semua orang yang di situ merokok, tapi saya selama di Jepang nggak pernah nemu orang merokok di tempat lain gitu, selain di situ. Padahal saya di Jepang itu selama seminggu. Terus jadinya mikir, kok bisa ya mereka itu setaat itu pada aturan yang mungkin pada dasarnya tidak semua aturan atau pemerintah itu bisa memantau rakyatnya. Misalnya bisa jadi, saya nggak tahu sih peraturannya gimana, kalau di Jepang itu kalau ada orang merokok di tempat umum itu nanti dirazia misalnya ya. Nah kalaupun kita ngerokok diam-diam bisa aja kita tuh sebenarnya nggak akan ketahuan gitu, tapi kok orang Jepang bisa taat aturan ya. Sekarang saya mikirin bagaimana posisi saya sebagai muslim gitu. Bayangkan kita 24 jam 24 jam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan itu dipantau sama Allah, malaikat ya. Sama malaikat dan tentunya sama Allah gitu. Allah tuh selalu memantau dan melihat apa yang kita lakukan. Tapi kenapa kadang kita suka lupa dan tidak taat pada aturan Allah, padahal Allah selalu melihat gitu kan. Orang Jepang aja kayak gitu, kok orang muslim kayak gini gitu kan. Nah itu bisa jadi sebuah ide tulisan. Akhirnya saya tuliskan ide kecilnya. Ketika sampai di penginapan, ketika sampai di Indonesia waktu itu, akhirnya saya tulis. Jadi berkembang lagi, saya tambahin dengan referensi buku-buku yang lain, jadilah sebuah tulisan kayak gitu. Makanya sampaikan menulis itu belajar peka sebenarnya. Kita harus peka terhadap sekitar gitu. Bukan cowok yang suka dibilang nggak peka ya. Apalagi cowok ya. Jadi harus belajar peka gitu terhadap sekitar yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan mungkin kalau teman-teman di pondok nemu orang yang susah dibangunin misalnya, ada yang susah dibangunin nggak? Ada. Nah, biasa disiram gitu ya sama air. Nah, misalnya ada orang yang susah dibangunin, kok dia susah banget dibangunin, kenapa ya gitu kan. Kita harus peka pada hal itu. Oh ternyata dia susah dibangunin gara-gara sebelum tidur makannya banyak misalnya. Makannya banyak jadi ngantuk, atau tidurnya kemalaman gitu, atau dia kurang olahraga misalnya dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi ide juga untuk kita sampaikan. Ternyata gitu kan, pengalaman saya ya itu bisa ditulis gitu, minimal di status atau nanti mungkin dikumpulkan bisa jadi buku kayak gitu. Next. Tulisan bisa berbicara, bisa menembus batas cakrawala bahkan tanpa harus bertatap muka. Wah, misalnya gini, saya itu setelah menulis buku, saya bisa bertemu banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun saya tidak bertemu secara langsung gitu. Karena di buku itu kan saya cantumkan Instagram, saya cantumkan email. Kadang ada orang yang tiba-tiba kirim Instagram, kirim email, bahkan minta nomor WA, ya saya selalu kasih gitu kan kalau misalnya. Nah, karena rata-rata pembaca perempuan sih, jadi saya kasih aja gitu. Nah, mereka itu kadang bisa cerita dan saya bisa dapat banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ketika saya ke suatu hari berkesempatan untuk ke Padang, ada orang Padang? Ada nggak? Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, saya berkesempatan untuk ke Padang. Waktu itu untuk penelitian PIMNAS yang di Makassar itu, saya penelitiannya ke Padang sendirian. Saya tinggal di kosan teman yang saya kenal dari sosial media, dari tulisan gitu kan.
Akhirnya saya bisa bertemu langsung saat itu. Makanya kalau teman-teman ingin kenal banyak orang, coba teman-teman menulis gitu. Bahkan saya selalu membayangkan kalau misalnya ke toko buku, saya paling senang ke toko buku ya, walaupun mungkin jalan-jalan doang nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau punya uang baru beli misalnya. Nah, misalnya ke toko buku, saya selalu membayangkan bahwa toko buku itu hening kan, tapi pada dasarnya kita sedang mendengar banyak orang yang sedang berbicara, yaitu para penulis-penulis yang buku-bukunya ada di toko buku. Ada si A berbicara soal ini, si B berbicara soal ini, si C berbicara soal ini. Makanya Hatta sering pernah bilang bahwa meskipun tidak apa-apa kalau misalnya saya di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku kita itu bebas gitu kan. Kita dengan buku bisa bertemu banyak orang dan bisa mendengar banyak perkataan orang-orang kayak gitu. Next. Mengabadikan diri dalam sejarah. Wah, ini seperti yang tadi. Saya pernah suatu hari di sebuah wawancara Bakti Nusa, waktu seleksi Bakti Nusa itu beasiswa aktivis Nusantara, jadi aktivis mahasiswa se-Indonesia, tapi yang dipilih cuma beberapa aja. Ada yang tahu Fatur? Oh, paling kenceng gitu ya. Nah, itu Fatur itu sama saya di Bakti Nusa, jadi saya udah kenal sebelum dia terkenal. Gitu. Dia itu saya kenal di Bakti Nusa. Saat seleksi saya diwawancara, Hana, kenapa Hana menulis gitu kan? Saya bingung kenapa ya saya nulis gitu. Terus tiba-tiba terlintas memang sesuatu yang dari dulu saya selalu pikirkan bahwa saya sampaikan saya hidup di dunia ini hanya sebentar gitu. Dan orang tua saya hidup di dunia ini hanya sebentar. Saya ketika lahir orang tua saya sudah 1/4 abad istilahnya usianya. Ketika saya lahir orang tua saya sudah 25, 27, 28, saya baru lahir gitu kan saat itu. Mungkin bisa jadi waktu orang tua saya di dunia itu cuma sebentar, atau bisa jadi justru saya yang lebih sebentar di dunia ini gitu kan. Gimana caranya biar saya tetap bisa berbakti pada orang tua meskipun orang tua saya sudah meninggal ataupun saya sendiri yang meninggal duluan kayak gitu. Makanya salah satu caranya adalah dengan menulis gitu, karena ketika kita menulis sebuah kebaikan yang tadi itu, terus si orang yang membaca melakukannya dari dia sejak kecil sampai dia besar, itu kebaikannya akan selalu mengalir pada penulisnya kayak gitu. Makanya seluar biasa itu pahala kebaikan yang kalau misalnya kita mau bisa menulis. Next. Maka tulislah sesuatu yang dari niatnya juga isinya membuat kita bahagia di akhirat gitu. Karena itu tadi, kebaikan tulisan itu akan selalu mengalir sampai kapanpun selama tulisan kita selalu dibaca oleh orang gitu. Atau bahkan selama kebaikan yang kita sampaikan diimplementasikan oleh orang lain. Coba ini yang namanya investasi kebaikan. Ada tahu investasi nggak sih? Tahu, keren banget ya. Aku dulu nggak ngerti investasi waktu sekolah. Nah, investasi kebaikan namanya snowballing gitu. Misal si A ngasih ke B, B ngasih ke C, D, C ngasih ke E, F, G, panjang terus sampai dan lain sebagainya. Di situ kalaupun kita sudah tidak ada, kebaikannya akan terus mengalir kepada kita gitu. Next. Makanya kita bisa menulis. Terus ada yang tanya nih, kalau mau nulis idenya dari mana sih? Coba saya mau dengar ada yang mau bilang nggak? Kalau nulis idenya dari mana? Pengalaman, buku, imajinasi, lingkungan, apa? Perasaan, oke. Apalagi? Penelitian, konservasi, apa itu? Kemauan, apalagi? Yang muslimah apa? Dari Allah, masya Allah, ya. Nah, ide itu bisa didapat dari mana saja. Tadi saya udah beberapa kali mention tentang ide ya, tentang dapat ide. Next.
bisa dari membaca, mendengarkan, menonton. Pertama, misal kalau saya lagi mau nulis tapi saya nggak ada ide, ya udah saya acak-acak rak buku saya aja, buka semua, dibuka gitu kan. Tiba-tiba ada ide, oh iya saya tulis. Atau misalnya saya baca status saya yang dulu, tiba-tiba ada ide. Atau baca status orang. Scroll media sosial itu harus bermanfaat. Bukan berarti kita nggak boleh scroll media sosial ya. Tapi scroll media sosial buat apa dulu gitu kan. Beda lagi kalau misalnya scroll media sedia, itu kan bahaya. Siapa yang liburan kerjaan kayak gitu? Nah, kita nggak apa-apa kalau misalnya di media sosial itu sekarang sudah bertaburan gitu, berhamburan ide-ide yang bisa kita tulis di situ. Terus mendengarkan mungkin bisa teman-teman hari ini ngedengerin saya cerita di sini gitu kan, bisa jadi ide buat nulis. Atau ngedengerin ustazah lagi ngajar, bisa nulis. Saya waktu mondok itu punya buku semacam buku gini nih. Nah, buku catatan gitu yang kecil tapi 300 halaman, buku kecil 300 halaman, isinya itu ide-ide yang suka saya dapatkan dari pimpinan pondok saya gitu. Jadi misalnya kalau ada pertemuan pimpinan pondok itu ceramah di depan, itu saya suka tulis idenya. Dan karena pondok di Al-Amin itu banyakannya kan ngafal Quran, dan saya lebih concern banyaknya ngafal Quran. Ternyata ketika saya memutuskan buat nulis buku pertama kali, saya bisa nulis dalam waktu 1 bulan aja gitu. Pertama kali itu waktu semester 1 menuju semester 2 kuliah, saya nulis tentang Al-Quran, dan idenya ternyata sudah banyak berkumpul sejak saya mondok dulu. Saya sering excited gitu kalau misalnya dengar tentang Quran, tentang hafal Quran, cerita orang-orang yang hafal Quran dan lain-lainnya. Ketika saya nulis buku, saya nulis pertama kali itu nggak pakai laptop karena saya belum punya laptop, bayangkan gitu. Saya pengen nulis tapi saya nggak punya laptop. Terus mentor saya bilang, emang kalau Hana punya laptop Hana bakal rajin nulis, digituin. Oh ya udah deh gitu kan. Akhirnya saya nulis pakai HP-nya HP Android yang kecil gitu. Dulu tuh masih kecil gitu loh, yang angkatan Samsung gitu. Samsung yang kecil-kecil, nggak tahu ya teman-teman ngalamin atau enggak. Nah, di situ saya tulis naskah buku pertama saya di HP, dan itu mama saya tuh sering liatin, Hana tuh lagi ngapain, lagi nulis buku gitu kan. Oh gitu, ya udah mama saya pergi lagi gitu kan. Kadang suka liatin. Itu saya beli buku tentang Quran, saya buka-buka lagi catatan waktu di pondok, akhirnya jadi buku, dan saya bisa tulis dalam waktu 1 bulan aja gitu kan. Diawali bulan Januari, selesai bulan Februari awal gitu. Terus diskusi. Nah, diskusi kita itu harus menekankan dalam diri bahwa kita itu adalah pembelajar dari manapun. Kita bisa belajar dari manapun, termasuk mungkin saya belajar dari teman-teman hari ini. Teman-teman tiba-tiba tadi ada yang nyeletuk ide dari sini, saya tuh sebenarnya belajar dari teman-teman gitu kan. Atau misal teman-teman tanya, atau bagaimana teman-teman mendengarkan saat saya bicara gitu, saya juga belajar sama di situ. Nah, itu bisa jadi ide menulis. Terus ketika ada orang yang kita merasa kita bisa belajar dari si orang itu gitu, maka deketin dia, diskusi sama dia gitu. Saya juga dulu ingin nulis buku, saya deketin orang yang sudah pernah nulis buku. Jadi waktu mahasiswa baru, maba gak tahu apa-apa, masuk ke kampus, terus ikut diskusi kayak gini. Jadi di kampus ada yang sama, yang ngisi penulisnya masih kuliah, terus si penulisnya tuh nyimpen nama Facebooknya, ini Facebook saya gitu. Udah, setelah pulang saya langsung chat Facebooknya, Assalamualaikum, perkenalkan saya Hana Hanifah gitu, jurusan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Terus kenalan, terus ketemu, terus ngobrol, belajar, nulis buku sama mentor. Akhirnya saya jadikan beliau mentor. Sama mentor saya suka dicek naskahnya, ini apa Hana, ini apa, dimarahin gitu kan, kayak dosen yang nyoret skripsi, dimarahin dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah buku pertama saya gitu kan. Kalau misalnya saat itu saya tidak berani buat menghubungi penulis tersebut, mungkin saya gak bisa nulis buku sampai hari ini gitu kan. Karena yang namanya belajar itu harus enaknya itu langsung ke orangnya, diskusi sama orangnya gitu. Selanjutnya, catat ide yang terlintas. Oke. Yang ketiga, tadi catat ide-ide yang
terlintas. Tadi udah disebutkan juga ya kalau misalnya kita bisa bawa buku atau bawa catatan kemanapun dan kita bisa tulis ide-ide apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Biasanya ide itu datang sepersekian detik dan bakal hilang sepersekian detik juga gitu. Misalnya hari ini, detik ini, oh ada ide buat nulis A, tapi nggak kita tulis, itu beberapa detik kemudian bisa jadi hilang gitu. Makanya langsung tulis aja kata kuncinya dan lainnya. Next. Cut. Terus bingung mau nulis apa? Bisa pertama periksa rak bukumu gitu. Secara tidak langsung periksa buku-buku yang sudah dibaca. Biasanya kita tuh senangnya baca buku apa sih gitu kan. Saya dulu mikirin mau nulis fiksi apa non fiksi ya, fiksi apa non fiksi ya. Ternyata ketika saya lihat buku-buku yang saya punya, sebagian besar itu non fiksi. Walaupun saya senang baca fiksi juga. Tapi buku yang sering saya baca dan sering saya koleksi saat itu adalah buku non-fiksi. Oke, akhirnya saya nulis non-fiksi gitu. Tulis yang kita suka. Kita sukanya apa sih gitu kan. Tulis sesuatu yang ketika kita mendengarnya tuh kita semangat buat nulisnya. Jadi nggak ada paksaan sama sekali kalau misalnya kita nulis. Terus yang dekat dengan kita. Termasuk mungkin saat itu saya nulis Quran karena lagi concernnya untuk belajar tentang Quran dan ngafal Quran, terutama waktu di pondok dulu gitu kan. Jadi itu sebagai bahasan buku pertama saya gitu. Next, lanjut. Nah, ada secara umum itu kan buku ya ada dua ya, ada fiksi dan non fiksi. Fiksi itu biasanya ada novel, antologi cerpen, komik, puisi dan lainnya. Komik, ada yang senang baca komik? Oh, seneng banget ya. Saya pernah bikin komik loh. Udah gitu aja. Terus antologi cerpen. Misalnya teman-teman mau bikin cerpen bareng-bareng di apa sih namanya? Metapena ya? Mata pena itu tahun sebelumnya bikin antologi cerpen ya? Fiksi ya? Pernah nggak? Nah sekarang juga kumpulan cerpen itu masuknya ke ranah fiksi. Terus ada non fiksi, self improvement misalnya yang diterbitkan oleh buku-buku Kuanta, termasuk buku-buku saya. Terus buku sejarah, buku teks, artbook dan lain sebagainya. Buku-buku kuliah, buku-buku sekolah itu buku-buku non fiksi gitu. Teman-teman bisa kalau misal mau nulis apa ya, jangan terlalu pusing mau nulis apa, tulis aja dulu gitu. Apa yang kita mau tulis aja dulu saat itu gitu kan. Gitu. Next. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau membangun sebuah tulisan? Pertama, kita harus menemukan dulu masalah, define problem. Cari masalah di sekitar kita atau masalah yang ada dalam diri kita atau apa yang kita rasakan gitu. Misalnya saya baru-baru kemarin aja nulis di Instagram, yang saya tuh pas setelah nulis dipikir-pikir mau share gak ya, terus aja mikir gitu kan. Saya nulis tentang candaan-candaan bapak-bapak yang udah nikah suka bilang bahwa mereka pengen nambah istri. Aduh. Nah gitu kan. Bahkan kadang ada di ceramah-ceramah ustadz yang bilang nambah istri gitu kan, seakan-akan itu tuh sebagai sebuah candaan yang layak untuk ditertawakan gitu kan. Saya selalu berpikir kok saya sakit hati ya mendengar itu, padahal saya belum menikah dan saya bukan istri mereka istilahnya gitu kan. Saya kebayang istri mereka rasanya seperti apa. Nah saya share di Instastory, ternyata tiba-tiba DM banyak banget masuk gitu kan. Dan rata-rata banyak yang sampai tiba-tiba ada yang cerita ke saya, nyeritain tentang hal itu. Teman saya sampai dengernya tuh nangis baru kemarin gitu kan. Saya sampai nangis dengerin apa yang dia alami gitu kan, gara-gara hal tersebut istilahnya. Akhirnya saya tulis, terus saya open mind, buka pikiran saya, coba tuliskan sesuatu yang bisa mewakili banyak orang gitu kan. Sebenarnya orang merasakan itu atau tidak gitu kan. Kita tulis, terus identifikasi the solutionnya. Solusinya kita sampaikan bahwa
kita bilang kenapa sih hal itu sebenarnya bisa menyakiti hati perempuan gitu kan, karena saya banyak tulisan tentang perempuan ya. Kenapa hal itu bisa menyakiti perempuan? Saya kasih beberapa contoh kasus tentang perempuan yang kayak gini, perempuan yang kayak gitu kan, dan lain-lainnya yang sebenarnya pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa hal itu sangat tidak etis untuk dijadikan candaan, contohnya gitu. Akhirnya saya transformasikan menjadi sebuah tulisan singkat, saya share, tiba-tiba langsung banyak DM masuk, terus banyak di share, dan banyak yang minta share di feed juga, ya udah saya share di feed gitu. Terus banyak yang ngajak diskusi juga dan lain sebagainya gara-gara satu tulisan aja gitu, dan itu baru kemarin istilahnya. Nah, teman-teman bisa menerapkan itu ketika menulis. Pertama, cari masalah, coba open mind teman-teman, terus identifikasi the solution untuk problem itu apa, baru ditransformasikan menjadi sebuah tulisan gitu. Next, langsung aja. Nah, kita tentukan tema atau topik yang akan kita tulis. Terus selanjutnya outline, kita bikin outline. Jadi outline ini kalau misalnya mau nulis buku, semacam daftar isi sementara gitu. Kalau belum kebayang judulnya apa, tentang ini, tulis aja gitu dulu. Tentang ini tuh nyeritain ini, bab ini nyeritain ini. Kalau saya tuh nulisnya kayak gitu biasanya. Bikin outline, terus ditarget mau berapa halaman, terus sumber yang akan kita baca bukunya apa aja, orang yang akan kita ajak diskusi siapa aja, baru nanti ditarget ternyata itu tulisan bisa selesai kapan, kayak gitu. Kalau misalnya kerja tulis kita rutin atau tidak dan lainnya. Cari sumber baru kita bisa nulis. Next. Setelah jadi tulisan, kita bisa edit sendiri, dibaca lagi. Jadi tulisan itu harus sering diendapkan. Kalau saya misalnya nih teman-teman nulis hari ini, simpen sampai minggu depan baca lagi, sampai minggu depan baca lagi gitu, karena teman-teman pikirannya mulai fresh dan lain sebagainya. Jadi tulisannya bisa diedit pelan-pelan lagi. Jadi misalnya jangan sampai ada tipema, gak usah ada lah ya gitu kan. Bagaimana sih bacaan itu bisa dipahami oleh orang yang tulisan itu bisa dipahami oleh orang yang baca. Lanjut. Kalau saya di laptop biasanya dibuat file terpisah. Jadi tiap judul itu filenya terpisah. Saya bisa merasakan semangat awal menulis ketika halaman masih kosong gitu, nggak ada apapun, saya tulis gitu, dipisah-pisah. Jadi nulis itu nggak perlu dari bab 1 sampai bab 5 sekaligus misalnya. Bisa tiba-tiba, saya mau nulisnya ending dulu, saya mau nulisnya tengah-tengah dulu, ini mentok, tiba-tiba kepikiran yang lain, tulis dulu. Jadi bisa acak-acakan gitu nulisnya, gak apa-apa. Terus jangan malas baca ulang, tapi baca ulang setelah 50-90% selesai. Soalnya biasanya penyakit yang penulis itu ketika nulis, baca jelek, tulis jelek, hapus, tiba-tiba hapus semuanya gitu, karena merasa tulisannya jelek gitu. Makanya jangan dulu diedit dan jangan dulu dibaca sampai tulisannya banyak. Endapkan, baca, edit, dan ulangi terus. Next. Bisa diperiksa lagi mana yang salah ketik. Masa kita kirim ke penerbit tulisannya banyak salah ketiknya gitu kan. Terus nyambung nggak ya? Sebenarnya ini tuh nyambung nggak ya? Misalnya saya pergi ke taman, terus saya pergi ke sini, terus saya pergi ke sini, terus saya pergi, masa semuanya terus gitu kan. Ganti dengan kata yang lain biar lebih enak bacanya, misalnya gitu. Periksa POEBI, ada yang tahu POEBI? Apa? Apa POEBI? Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jangan malas untuk baca misalnya, ya sebenarnya kata yang bakunya apa dan lainnya, terus dibaca lagi. Kita posisikan diri sebagai pembaca buku gitu kan. Ini enak gak sih kalau misalnya kita baca dan lainnya. Next. Nah, setelah tulisan selesai, kirim dulu naskahnya ke Allah. Wow, gimana ngirimnya? Lewat email? Enggak. Nah, misalnya kita tulisannya sudah beres, coba di waktu sholat kita sampaikan, ya Allah, saya sudah nulis ini baik atau tidak saya tidak tahu, nantinya seperti apa gitu. Diskusikan sama Allah tulisan kita, baik atau tidak gitu kan.
Selanjutnya baru kirim ke penerbit. Nah, nanti teman-teman bisa tahu tips trik kalau misalnya mau kirim ke penerbit itu kayak gimana. Saya dulu pengen ngirim ke penerbit, cari informasinya susah banget, nyari sendiri gitu di internet, nyari sendiri, tanya-tanya ke orang. Teman-teman langsung ditemui oleh editor Kuanta di Gramedia sekalian kesini gitu kan, kurang apa lagi istilahnya. Makanya manfaatkan kesempatan yang besar tersebut ya. Nah, selanjutnya kalau kedepannya teman-teman mau diskusi atau yang dari Mangkubumi mau main, bisa dicek aja di Instagram Hana Hanifah 26 dan bisa dicek juga muslimahkeren.official. Di situ saya biasanya ngegambar, saya share ke situ, saya nulis, saya share ke situ gitu kan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena keterbatasan waktu juga gitu kan. Sebenarnya saya kalau udah ngobrol saya suka panjang. Jadi kalau mau diskusi di luar bisa DM aja atau misalnya mau tanya sekarang juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Yuk sekali lagi tepuk tangannya mana? Muka-mukanya masih apa? Lesu ya. Coba senyum semuanya, senyum. Oke. Oke, kata Teh Hana juga kita harus menebar kebaikan. Bukan cuma lewat tulisan, lewat senyuman juga, khususnya untuk diri sendiri. Oke, alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Hana yang telah menyampaikan trik-trik jitunya untuk menulis, bahkan yang mungkin udah mencoba menulis berapa kali dan nggak selesai gara-gara udah dihapus lagi, akhirnya oh ya udah gitu. Nah, untuk sekarang berarti kita nggak ada alasan untuk menyerah, untuk kita menulis karena kita udah tahu trik-trik jitunya gimana. Oke, sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Kita mulai termin pertama untuk 3 orang penanya pertama. Yang mau nanya boleh angkat tangan dari sekarang. Oke, 1, 2, 3 ini. Oke, jadi aturannya perkenalkan nama, kelas, sama asal, terus apa yang akan ditanyakan pada Teh Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Hidayat, bisa dipanggil Awan. Saya ingin bertanya kepada kelas 11 MIPA E. Saya ingin bertanya kepada Teh Hana, bagaimana caranya mengatasi stuck? Soalnya saya kan sekarang lagi belajar buat cerpennya. Nah, di situ saya itu selalu stuck gitu dan bingung mencari inspirasi atau ide dari mana gitu. Nah, jadi caranya mengatasi stuck itu gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rahmania dari kelas 11 Bahasa A. Saya mau bertanya, dari cerita apa yang lebih menarik, pemilihan kata atau alur ceritanya? Kan kadang ada yang bisa mikir alur ceritanya itu bagus tapi pemilihan katanya kurang gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofia dari kelas 7B. Teh Hana, saya mau nanya, bagaimana caranya isi koma buat nulis suatu buku? Soalnya aku kalau misalnya nulis suatu buku pasti suka nggak mau ngelanjutin. Syukran. Afwan. Pertanyaan pertama, bagaimana mengatasi stuck atau kalau bahasa umumnya writer's block ya.
kita tuh bingung mau menyelesaikannya gimana gitu. Ini enggak sih, itu dulu. Oke. Ketika kita nulis, hal itu sebenarnya hal yang sangat umum gitu. Pasti setiap menulis mengalaminya. Bayangkan semua penulis buku itu ngalamin itu gitu kan. Pasti ngalamin itu, baik yang nulis fiksi, non fiksi, nulis komik sekalipun, nulis quotes doang sekalipun gitu, dan lain sebagainya, pasti ngalamin yang namanya writer's block gitu. Kita bingung mau menyelesaikan tulisannya gimana, atau ini tuh mau dibawa kemana, dan masalah-masalah lainnya. Gimana cara ngatasinnya? Pertama, mungkin kita kurang asupan terhadap apa yang akan kita tulis gitu. Asupan apa? Seperti yang tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan: baca, mendengarkan, menonton, diskusi, dan lain sebagainya. Mungkin kita perlu diskusi sama orang gitu, atau mungkin kita perlu baca buku-buku atau tulisan-tulisan orang gitu. Kalaupun misalnya kita nulis cerpen sekalipun, yang fiksi sekalipun, kita perlu untuk baca lagi kalau kita stuck gitu, kalau kita writer's block dan lainnya. Termasuk dalam menentukan, kalau misal tadi contohnya cerpen ya, nulis cerpen terus gak bisa menyelesaikannya gitu. Gimana cara menyelesaikan yang baik? Kita bisa cari referensi peristiwa-peristiwa dalam buku-buku atau cerpen yang sudah ada. Misalnya kita lagi nulis tentang cerpen aktivitas seorang santri misalnya. Saya dulu waktu nyantri sering baca buku-buku santri juga. Kita lagi nyeritain seorang santri yang bla 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 bla, tapi kita bingung endingnya gimana gitu. Kita bisa baca buku-buku yang satu jalur atau satu bahasan dengan bahasan kita. Jadi coba batasin dengan apa yang kita butuhkan aja dulu gitu. Kita baca, itu lama-lama biasanya ada kepikir ide lagi di situ gitu. Saya pernah ada teman saya, ada mentor juga, dan akhirnya kemarin dia sudah bisa nulis buku di Kuanta juga. Dia tuh bilang, "Teh, saya lagi nulis buku." Dia laki-laki, adik kelas, adik tingkat di kampus. Dia lagi nulis buku, terus dibilang, "Teh, saya lagi nulis buku, tapi saya bingung, udah 28 halaman katanya, tapi nggak bisa beresin itu bukunya kayak gimana, dan saya bingung mau nulis apa lagi." Terus dengan sederhananya aku bilang, "Mungkin kurang baca, Ki," aku bilang gitu aja gitu kan, "mungkin kurang baca." "Oh gitu ya, Teh." Terus besoknya, "Teh, aku udah beres loh," tiba-tiba udah beres naskahnya gitu, naskah bukunya udah beres. Ternyata memang saya kurang baca gitu. Setelah itu, kalau misalnya kita nulis, jangan ragu untuk beli buku. Itu yang selalu saya pegang sampai hari ini gitu kan, biar kedengeran yang belakang ya. Kalau misalnya kita lagi nulis, jangan ragu buat beli buku, apalagi kita mau nulis buku, karena kita nggak akan pernah merasa rugi gitu. Misalnya saya nulis satu buku yang saya beli untuk nulis buku itu sangat lumayan banyak, belum buku yang dipinjam, belum buku yang saya baca dari digital dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan ragu buat beli buku kalau misalnya kita mau nulis buku, karena bisa jadi ketika kita stuck atau misalnya nggak ada ide lagi, kita bisa buka buku yang kita punya. Buku yang kita punya dengan buku yang kita pinjam, kalau pengalaman pribadi saya, itu ilmu yang didapatkannya itu berbeda gitu. Karena kalau kita punya sendiri bukunya, kita bisa ambil lagi, bisa baca lagi. Kalau lupa, oh iya, misalnya nih, waktu itu saya nulis fiksi, terus saya bingung adegan yang enaknya penyampaiannya gimana ya gitu kan. Saya tinggal di rak buku saya waktu itu ada beberapa novel, ya udah saya ambil misalnya yang pertama di Lestari Aroma Karsa. Penyampaian itu sudut pandang ketiga. Oh ternyata buku ini itu penyampaiannya si orang itu tidak tahu menahu misalnya. Terus saya ambil buku Aim Sahraza yang yang Hanum Salsabila misalnya, yang buku-buku Hanum saya baca. Oh penyampaiannya ternyata satu orang dulu baru isi, satu tokoh isi, penyampaiannya kayak gitu. Terus saya lagi ambil lagi buku tentang yang siapa ya nulisnya tuh, yang seri musim pokoknya dari Gramed, saya lupa itu judulnya apa. Saya baca lagi novelnya, oh kalau ini penyampaiannya gini. Jadi kita bisa banyak referensi buat ke
apa kebingungan ide selama kita nulis gitu. Jadi sebenarnya intinya itu, kalau kita bingung kita baca aja, kita baca apa yang sesuai dengan apa yang kita tulis gitu. Kalau misalnya non fiksi itu bisa kita diskusi dengan orang yang lebih paham, kita bisa baca buku tentang hal itu, atau kita kalau lagi malas baca buku bisa buka YouTube, buka ceramah tentang ini gitu. Saya sering kayak gitu, misalnya lagi mau nulis tentang kesabaran, contoh ya, ini mah contoh, mau nulis tentang sabar tapi cuman bisa dapat nulis 2 paragraf, ya udah deh saya buka ceramah-ceramah tentang sabar banyak banget di YouTube. Akhirnya saya bisa menyimpulkan sendiri dan bisa menulis dengan cara ide sendiri gitu dari apa-apa yang sudah saya dengarkan, kayak gitu. Itu cara mengatasinya kalau misalnya asal kita rajin aja dan ada kemauan. Selanjutnya ini nyambung ke pertanyaan ketiga dulu, gimana caranya biar istiqomah nulis buku gitu kan. Ketika kita berani memulai, maka kita harus berani menyelesaikan, termasuk naskah tadi, baik itu bentuknya cerpen atau buku. Saya pernah dulu pertama kali nulis, yang ide pertama saya udah bosen sama tema itu, karena saya nulis ini udah lama dan bosen gitu kan, pengen saya udah punya ide baru loh buat buku dan ini kayaknya lebih menarik, biasanya gitu. Terus saya gak diberesin, yang menarik ini loh, nulis lagi terus aja semuanya, tapi gak ada yang beres gitu kan. Makanya jadi penulis buku itu belajar setia teman-teman. Setia ya, setia terhadap tema atau naskah yang sedang kita garap. Kalau kita lagi nulis tentang naskah A, nulis itu dulu aja, jangan buru-buru buat ngambil ide lain karena merasa ide yang ini udah bosen dan yang lain itu lebih menarik gitu. Itu simpan buat buku selanjutnya atau tulisan selanjutnya gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab, pokoknya kita sendiri yang harus maksudnya yang harus keras pada diri kita gitu. Kita lagi bikin naskah ini loh, harus diberesin, mau gak mau harus diberesin gitu kan. Tapi kita lagi writer's block yang tadi kaitannya, ya udah solusi berarti kita harus baca gitu, kita harus cari referensi lagi untuk hal itu, kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, yang lebih menarik pemilihan kata atau alur cerita? Dua-duanya. Gak ada yang di antara dua itu, dua-duanya penting, tapi mungkin tiap orang itu punya proses masing-masing. Ada yang prosesnya pemilihan kata dulu, ada yang alur cerita dulu, itu nggak apa-apa. Misalnya gini, tadi siapa yang tanya itu ya? Itu. Nah, misalnya tanyanya gini, sebenarnya ide ceritanya tuh bagus, tapi ketika ditulisin kok jadi aneh gitu, atau jadi gak nyambung, nggak apa-apa. Itu emang proses penulisan yang pertama. Kalau teman-teman tanya orang yang nulis buku, dia nggak sekali nulis langsung bagus gitu, itu nggak mungkin. Agak mungkin gak ya? Tapi saya selama ini merasa buat diri saya itu gak mungkin gitu kan. Kalau jangankan buat nulis buku, buat bikin status di media sosial aja, saya tuh biasa nulis dulu draftnya, besoknya tulis lagi, baca lagi, edit lagi, itu buat status di media sosial, apalagi buat buku gitu. Jadi kalau misalnya kita udah merasa ide kita bagus, kita tulis, tapi mungkin yang lebih mudah ide dulu sih, dari kita utamakan dulu alur ceritanya. Alur cerita kita udah bagus, kita udah bikin, kalau mau bikin fiksi itu berarti bikin mind map ya, bikin peta, ini tokohnya gimana, dia ketemunya di mana, gimana cara ketemunya, apa konflik di antara keduanya, misalnya gitu-gitunya udah kita bikin. Kita yakin itu alur ceritanya udah bagus, nah bisa kita mulai tulis. Terus kita tulis, ini kok jelek ya gitu, misalnya, ya udah nggak apa-apa, tulis sampai akhirnya minimal yang saya sampaikan tadi 50% atau 75% naskahnya sudah hampir selesai, baru kita baca. Di situ kita belajar proses pemilihan kata. Kita bisa buka di internet, itu ada namanya thesaurus. Thesaurus itu sinonim dari setiap kata bahasa Indonesia. Misalnya kita mau menggunakan dan itu bukan dan aja, bisa dan, serta, misalnya juga, atau apa, itu bisa disampaikan di situ gitu. Itu namanya pemilihan kata. Berarti semuanya punya proses masing-masing dan itu sangat penting gitu. Baik itu nulis fiksi atau non fiksi, pemilihan kata, dan ketika kita nulis gak akan bisa langsung bagus. Itu harus kita
kita harus jadi orang yang sabar kalau oh iya sekarang kita lagi proses nulisnya belum bagus, ya udah nggak apa-apa gitu, tulis aja dulu. Di laptop kan gitu ya, di atas layarnya tuh ada tempelan tulis aja dulu. Saya sering buat ingetin diri sendiri, kadang saya juga merasa kok jelek ya, hapus gitu, padahal nggak apa-apa, tulis aja dulu gitu, tulis aja dulu. Termasuk ketika nyusun buku, nulis skripsi kemarin dan lainnya, tulis aja dulu gitu. Akhirnya setelah kita tulis, suatu hari kita bisa tahu mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diganti. Itu namanya proses untuk pemilihan kata tadi, kayak gitu. Gitu mungkin. Udah. Ya, karena keterbatasan waktu mungkin cukup sekian ya untuk sesi kedua tanya jawab ini. Insya Allah terima kasih kepada Teh Hana yang sudah memberikan jawaban kepada kita semua. Semoga puas ya, dan bukan hanya didengar, ditulis, tapi kita aplikasikan juga. Semoga yang stuck bisa lanjut lagi, yang bingung caranya istiqomah bisa istiqomah untuk nulis. Oke, sekarang kita istirahat dulu, kita break untuk sholat, makan, dan jam 1:15 kita semua harus sudah ada di sini. Oke, mengerti? Oke, ditunggu kehadirannya jam 13:15. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.